teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai cagar budaya di kota Balikpapan, yaitu lebih tepatnya pada Tugu Makam Jepang di Kelurahan Lemaru, Kecamatan Balikpapan Timur. Sebelum mengenal Tugu Makam Jepang jauh lebih mendalam, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Ke cagar budaya di kota Balikpapan, ke Tugu Makam Jepang di Kelurahan Lemaru. Perkenalkan, nama saya Claresa Agneusika Manisyaban. Mari belajar sejarah untuk hal yang baru. Menurut informasi yang saya dapatkan dari beberapa artikel, Tugu Makam Jepang ini dibangun untuk memperingati gugurnya tentara Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di Tugu Makam Jepang ini juga terdapat tugu besar yang bertulisan kanji. Arti dari tulisan kanji tersebut adalah monumen untuk mengenang arwah yang gugur di Perang Selatan. Itulah tugu peringatan bagi para serdadu Jepang yang meninggal saat Perang Dunia Kedua melawan serdadu tentara sekutu dipimpin oleh Australia, yang mendarat di sana antara 26 Juni 1945 hingga 15 Juli 1945. Tugu Makam Jepang dibangun di pesisir pantai Lemaru Balikpapan karena di daerah sinilah basis pertahanan tentara Jepang untuk menyusun strategi untuk melawan sekutu. Pantai Lemaru juga ternyata memiliki sejarah mendalam bagi tentara Jepang dan para nasionalis Jepang. Oleh karena itu, tanggal 30 Mei 2013, sedikitnya 5 nasionalis Jepang datang ke sana membersihkan daerah tugu peringatan tersebut dan berdoa layaknya ke makam kuburan serta meletakkan papan nama mereka. Bertuliskan beberapa yayasan yang ada di Jepang, misalnya Yayasan Kenkyuso Jepang. Kita sebagai pelajar wajib mengetahui cara melestarikan cagar budaya di kota Balikpapan, dan kita sebagai pelajar wajib mengetahui sejarah yang ada di kota kita, yaitu kota Balikpapan. Dengan cara, pertama, ikut andil dalam melestarikan cagar budaya. Kedua, belajar sejarah mengenai cagar budaya. Ketiga, menjaga kebersihan jika berkunjung ke salah satu cagar budaya di kota Balikpapan dan menerapkan aturan yang disediakan oleh tempat tersebut. Sebelum mengenal lebih jauh tentang Tugu Makam Jepang, alangkah baiknya kita bertanya kepada Pak Ibrahim selaku juru pelihara Tugu Makam Jepang. Halo Pak Ibrahim. Halo. Pak, izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal tentang Tugu Makam Jepang. Oke Pak, pertanyaan pertama, sejak kapan Tugu Makam Jepang dibangun? Tugu Makam Jepang dibangun sejak tahun 1990 dan sejak awal ya, dan peresmiannya pun bulan Juli setelah selesai pembangunan langsung diresmikan tahun 90. Oh ya, seperti itu ya Pak? Ya. Dan saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada hubungan Tugu Makam Jepang di Lemaru ini dengan Tugu Perdamaian di kilometer 13? Ya, untuk hubungan memang ada. Jadi begini, pemakam Jepang yang ada di Lemaru ini memang ada hubungannya dengan Tugu Perdamaian di kilometer 13. Karena menurut cerita orang-orang Jepang yang mereka yang mengeramasi kemarin itu, jadi data mereka yang ada di mereka, yang data yang ada ya kan, abu mereka dibakar dan di bodi Gucci itu di bodi Jepang. Sedangkan yang datanya kurang lengkap mereka taruh di kilometer 13 Tugu Perdamaian. Oke Pak, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan yang saya tadi sebutkan. Dan terima kasih banyak ya Pak sudah mengedukasi saya dan memberi saya pengetahuan yang belum saya tahu sebelumnya. Terima kasih banyak ya Pak Ibrahim. Kita sudah membahas banyak hal bersama Pak Ibrahim selaku juru pelihara Tugu Makam Jepang. Dahulu kala, sebelum berdirinya Tugu Makam Jepang, lokasi ini digunakan sebagai basis pertahanan tentara Jepang untuk menyusun strategi untuk melawan sekutu. Dan berdirinya Tugu Makam Jepang untuk memperingati gugurnya tentara Jepang pada tahun 1943 hingga 1945 dan mengenang arwah yang gugur di Perang Selatan. Nah, sekarang kalian tahu bukan bahwa di Balikpapan juga memiliki banyak sejarah. Salah satunya pada Tugu Makam Jepang yang merupakan salah satu cagar budaya di Balikpapan. Di Tugu Makam Jepang juga selain bangunan bersejarah, Tugu Makam Jepang juga berada di lokasi sangat spesifik dan bagus, yaitu pada pesisir pantai. Kawasan Tugu Makam Jepang memiliki banyak fasilitas seperti gazebo, toilet, dan view yang bisa kalian nikmati dan lingkungannya pun terawat, sehingga kita semua yang berkunjung merasa nyaman saat berada di sini, atau biasa kita sebut dengan beriman.
yaitu bersih, indah, aman, dan nyaman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya, Clarissa Akhilusika Manisyaban, dan teman saya yang berada di balik layar, yaitu Ridho Ahmad Al-Azizi, izin pamit undur diri. See you guys!